Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat kita menjalani bulan baru, bulan Mei. Sudah 4 bulan kita jalan bersama dengan Tuhan di tahun 2021. Dan saya percaya bulan-bulan ke depan, bulan ini juga Tuhan terus menyertakan pertolongan penyertaannya bagi kita. Saya teringat ketika satu kali guru olahraga kita di SMA datang ke kelas dan mengumumkan beberapa nama untuk mengikuti lomba lari 10 km. Dan saya salah satu yang dipilih. Kita persiapan, sampai hari H kita hadir di tempat perlombaan. Hari itu saya baru tahu bahwa ternyata bukan 10 kilo, 15 kilo. Saya berpikir, kenapa guru kita mengatakan 10 kilo? Pasti beliau tahu sebenarnya 15 kilo. Tapi saya berpikir jangan-jangan kalau dia sampaikan 15 kilo, beberapa dari antara kita keberatan. Saya mungkin salah satunya. Tapi di hari perlombaan itu, saya berjuang. Masih awal-awal 1, 2, atau 3 km tuh perut terasa sakit dan ingin menyerah. Tetapi melihat ini adalah sebuah perlombaan, saya tekadkan untuk menyelesaikan perlombaan. Dan puji Tuhan, saya sampai di garis finish. Walaupun memang bukan yang pertama, kedua, atau ketiga. Tapi menyelesaikan perlombaan sudah mendatangkan sukacita bagi saya. Nah, sebagai orang percaya ternyata penulis kitab Ibrani juga menyatakan kita ini hadir dalam dunia dan ada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dari Ibrani 12 ayat 1 saya baca, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, persiapan untuk masuk dalam perlombaan ini ada 2, menanggalkan semua beban dan semua dosa. Apa itu beban? Beban itu kecintaan atau perhatian yang berlebihan kepada tubuh jasmani atau kepada kepentingan duniawi kita ini. Tentu tidak salah untuk kita berjuang, memenuhi kebutuhan. Itu sangat bagus. Tapi ketika perhatian dan kecintaan kita berlebihan kita tujukan kepada perkara duniawi, maka itu menjadi beban bagi kita. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita membaca peraturan, kita membaca kerinduan dan keinginan Tuhan, apa yang harus kita lakukan, maka kita ikuti. Kalau kita melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, maka itu dosa. Memang semua hukuman atas dosa kita sudah ditimpakan kepada Yesus, itu yang firman Tuhan katakan dalam Yesaya 53. Tapi kita setuju semuanya bahwa perjuangan untuk melawan semua keinginan daging ini belum selesai. Kita memang harus dengan sungguh-sungguh berjuang, menanggalkan semua beban. Jangan sampai dosa dan beban itu begitu merintangi kita dalam pengiringan kita akan Tuhan dalam perlombaan ini. Maka itu persiapannya, menanggalkan semua beban dan dosa. Begitu kita hadir dalam perlombaan, ini yang kita lakukan. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam perlombaan seringkali kita berpikir untuk menyerah, tapi jangan pernah menyerah. Tujukan pandangan kita kepada Yesus Kristus yang memang sudah tuntas, sempurna dalam mengerjakan karyanya. Ketika pandangan kita arahkan kepada Tuhan yang memberikan keteladanan, kesempurnaan dalam ketekunan, maka itu memberikan kita kekuatan baru untuk berjuang dalam perlombaan ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan, dalam perlombaan apa yang sedang kita jalani, jangan pernah menyerah. Berjuang terus, dan ketika kita mengandalkan Tuhan, memandang kepada Tuhan, itu menjadi semangat baru dalam kehidupan kita. Maka dalam fase apapun kehidupan kita hari-hari ini, sudah berapa jauh pun kita berlari dalam perlombaan ini, berjuang, tidak pernah ada kata menyerah. Hudson Taylor, seorang misionaris yang sangat berhasil di China, menuliskan hal penting di ranjang tempat dia tertidur sebelum menutup matanya. Dia berkata, tidak ada penyesalan, tidak ada kata menyerah, dan tidak ada langkah mundur. Ini penting. Dan Hudson Taylor diakui dunia sebagai salah satu misionaris terbaik sepanjang sejarah. Ada banyak gereja sekarang yang bertumbuh di dataran China itu tidak lepas dari karya dan perjuangan ketekunan dari seorang Hudson Taylor. Saya berdoa ketekunan kita buktikan hari-hari ini dan tidak akan pernah sia-sia
apa yang kita lakukan dalam ketekunan, dalam perlombaan mengiring Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan menolong kita hari ini sukses untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah mengingatkan kami akan ketekunan. Karena pribadi-Mu sendiri ya Tuhan yang sudah memberikan teladan yang sempurna. Berikan kami kekuatan untuk kami berjuang bersama-sama dalam perlombaan yang sudah Tuhan wajibkan bagi kami. Tidak seorang pun di antara kami mengambil langkah mundur, menyesal, atau menyerah. Semua kami akan berjuang dan kami percaya kekuatan dari Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.